Ya Abul Qasim, marruh. Wahai Abu Qasim, apa itu hakikat dari ruh? Lalu Nabi SAW terdiam sejenak, menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ternyata asbab orang ini bertanya, turunlah wahyu. Wahyu, risalah tidak turun dengan sesuka Nabi. Tapi wahyu kenabian dapat turun kapanpun Nabi mau. Karena Nabi dekatnya dengan Allah seperti qaba qausaini aw adna, lebih dekat lagi. Turunlah surat Al-Isra yang berbunyi yas'alunaka 'anir ruh. Mereka orang-orang Yahudi bertanya kepada engkau hai Muhammad mengenai hakikat ruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi khalaqana wa khalaqal alamin. Amma ba'du, sahabat dimakan Allah, Abu Hurairah dalam hadis Imam Bukhari bercerita, suatu kali ketika kami duduk-duduk bersama Nabi dan Nabi bersandar. Jadi Nabi suka bersandar dan orang yang santai. Bersandar di asibin lahu. Asib ini sejenis kayu yang Nabi biasa menyandar kepada kayu tersebut. Di saat Nabi sedang santai, tiba-tiba orang-orang Yahudi lewat di depan komplek Masjid Madinah. Ini pertanda bahwa kehidupan majmuk terjadi di kota Madinah. Maka disebut kota itu Madinah karena di dalamnya ada kemajmukan. Lalu orang-orang Yahudi yang suka kritis ini, mereka berbisik, tapi suaranya terdengar sampai ke depan masjid. Apa kata mereka? Salu, tanyalah, teslah Muhammad. Tes tuh dia tuh, ya. Tes dengan pertanyaan yang kira-kira dia bisa jawab. Apa kata yang lain? La tas'alu ya bisyai'il ladzi takrahunahu. Jangan kamu tanya dia dengan sesuatu yang jika dia jawab kalian nanti kecewa. Kenapa? Dia lebih pintar dari Nabi Musa, kira-kira begitu. Akhirnya ada yang nekat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka bertanya ya tentang ruh. Ya Abul Qasim, marruh. Wahai Abu Qasim, apa itu hakikat dari ruh? Lalu Nabi SAW terdiam sejenak, menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ternyata asbab orang ini bertanya, turunlah wahyu. Wahyu, risalah tidak turun dengan sesuka Nabi. Tapi wahyu kenabian dapat turun kapanpun Nabi mau. Karena Nabi dekatnya dengan Allah seperti qaba qausaini aw adna, lebih dekat lagi. Turunlah surat Al-Isra yang berbunyi yas'alunaka 'anir ruh. Mereka orang-orang Yahudi bertanya kepada engkau hai Muhammad mengenai hakikat ruh. Kita sebut bahasanya roh ya. Lalu apa kata Allah Ta'ala? Qulir ruh min amri rabbi. Katakan hai Muhammad, hakikat roh itu adalah amru rabbi, min amri rabbi. Apa arti min amri rabbi? Amr perintah. Perintah itu dari kalam Allah. Kalam Allah dari hembusan Allah. Maka hakikat ruh itu adalah kalam Allah atau hembusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika mereka bertanya tentang hembusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini menjadi urusan Allah, rahasia Allah, menjadi khazanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Namun kalian tidak diberi tentang penguasaan hal ini, tentang hakikat ruh, kecuali sedikit. Tapi sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, sedikitnya Allah tentu banyak bagi kita. Sedikitnya ilmu Nabi itu banyak bagi kita. Seperti sedikitnya harta orang kaya sekarang bisa membangun 10 masjid. Cukup dia keluarkan zakatnya 2,5%, bisa bangun pesantren yang besar. Itu baru orang-orang kaya di dunia. Bagaimana dengan pemilik dunia dan akhirat? Ketika ia mengatakan, aku tidak beri ilmunya kecuali sedikit. Sedikit menurutnya, bukan sedikit menurut kita. Ini yang disalahpahami oleh banyak orang, dan banyak orang-orang mengatakan, ma'rifatul ruh mughlaqah. Ilmu mengenai ruh tertutup. Ini tidak benar. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin membahas hal itu. Di jilid ketiga beliau membahas tentang ajaibul qalb. Keajaiban-keajaiban kalbu yang merupakan pengantar untuk mengetahui ruh. Imam Ibn Arabi menulis banyak kitab khidmat untuk ma'rifatul ruh. Kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah, lebih dari 500 bab semuanya adalah khidmat untuk mengetahui ruh. Beliau juga punya kitab-kitab yang lain. Begitu juga Imam Ibn Sab'in, imam-imam yang lain. Namun karena mereka berani membuka, akhirnya mereka dituduh sebagai orang-orang yang zindik. Tentu teman-teman, kita juga akan khawatir kita dituduh zindik. Cuma karena ini adalah akhir zaman,
Dulu Imam Al-Hakim At-Tirmizi hanya menulis satu jilid kecil, untuk zaman itu adalah jilid kecil. Kitab yang judul Khatmul Aulia adalah ilmu untuk ma'rifatul ruh, mengenal ruh. Tapi di zaman itu beliau dianggap zindiq. Padahal Imam Al-Hakim At-Tirmizi semasa dengan Imam Tirmizi, ahli hadis, pernah semasa dengan Imam Bukhari, Imam Muslim, dan imam yang lain. Tapi umur beliau lebih panjang dan wafat di abad keempat Hijriah. Karena mereka berbicara ini di zaman yang zaman itu tidak siap menerima ilmu mereka, mereka dianggap zindiq. Tapi di zaman sekarang teman-teman, ma'rifatul ruh adalah senjata kita. Kenapa? Karena inilah yang bisa membuat kita bisa bertahan hidup di dunia. Apa kata Imam Syafi'i dahulu? Karena di zaman itu virus-virus qalbu tidak terlalu banyak. Tapi beliau sudah bosan melihat dunia. Kata Imam Syafi'i. Begitu juga Imam Tsauri. Kalau bukanlah karena ada tahajud, membaca Quran, sholat di masjid, ada haji umroh, ada majelis ilmu, tidaklah aku mau hidup di dunia. Itu sebabnya Imam Syafi'i karena telah merasa selesai tugasnya, maka beliau mulai sakit-sakitan. Dan tidak lama beliau dipanggil oleh Allah, sedangkan umurnya belum melewati 60 tahun. Imam Syafi'i mengatakan kenikmatan-kenikmatan di dunia itu ada dalam simbol-simbol yang tadi yang menghantarkan orang kepada mengenal ruh. Sahabat yang melakukan Allah dulu, ulama-ulama kita seperti Sidi Abdul Qadir Jilani, Muhammad Ba'uddin Shah Naqsyaband, imam-imam itu semua, Ahmad Rifai, Imam Abdul Hasan Shazili, semuanya mengkhidmahkan amalannya untuk mendapatkan ilmu ruh. Setelah itu mereka menulis kitab tentang ruh. Kitab-kitab itu dengan sanad guru-guru kita sekarang dapat kita baca, kita talakikan, kita ambil, walaupun kita tidak mampu melakukan amalan seperti mereka. Kita tidak mungkin mencapai iman sehebat mereka, tapi kita sangat mungkin mendapatkan ma'rifatul ruh dengan gabungan semua kitab-kitab mereka itu melebihi satu orang dari mereka. Ini sangat mungkin. Namun iman kita tidak mungkin melebihi mereka. Amalan kita tidak mungkin melebihi mereka. Bayangkan, seperti Sidi Abdul Qadir Jilani, lebih dari 20 tahun beliau sholat subuh, itu dengan wudhunya sholat isya. Artinya setelah isya beliau tidak tidur lagi. Beliau zikir, supaya mendapatkan rahasia mengenai ma'rifatul ruh. Imam Al-Ghazali sudah mempunyai tempat posisi yang sangat strategis di kota Baghdad, dipercaya oleh Sultan. Kemudian beliau juga menjadi profesor hebat di Nizamiyah Baghdad. Tapi beliau tinggalkan itu, lalu berkhalwat, berriadah, bermakrifat selama 10 tahun di atas menara di salah satu kota di Syam. Untuk apa? Untuk mencari ilmu ini. Lalu ilmu ini beliau tuangkan dalam beberapa kitabnya. Kitab Mishkatul Anwar, kitab Ihya Ulumuddin. Sekarang kita hanya perlu membukanya dan mengkajinya. Masalahnya, maukah kita membukanya? Maukah kita mengkajinya? Maka di situ kita akan mendapatkan hal-hal yang berkaitan mengenai apa itu ruh. Teman-teman yang bukan Allah, terlepas dari itu semua, inti dari mengenal ruh adalah mengenal kalam Allah, mengenal hembusan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu ini sangat sensitif, harus mengambil kepada ahlinya. Khawatir jika salah mengambil, orang merasa dirinya bagian dari Allah, sehingga dia merasa dirinya Allah. Inilah yang terjadi pada zaman dahulu ketika Syekh Nuruddin Ar-Raniri di Aceh mengkritisi pengikut Hamzah Fansuri, mengkritisi beberapa pengikut Syamsuddin Samatrai ketika mereka mengatakan wujuduna wujudullah, karena mereka salah menerjemahkan kata ruh. Lalu mereka mengatakan wujud kami adalah wujud Allah. Ini yang disebut ittihad hulul, ya? Ajaran manunggaling kaula Gusti yang tidak sesuai dengan faktanya. Mereka masih sadar tapi mengatakan kami adalah Allah. Hal ini dilaporkan oleh Syekh Abdul Rauf As-Sinkili, ya, Al-Jawi dari Aceh juga. Beliau pernah 20 tahun ngaji kepada Imam Al-Kushasi dan juga pada murid Kushasi yaitu Al-Qurani di Madinah. Menanyakan persoalan itu sehingga muncullah satu kitab Ithaf, ya. Dari kitab tersebutlah dijawab oleh Imam Al-Qurani. Jika mereka mengatakan ini sesuai dengan apa yang mereka alami dalam ruhaninya, maka mereka tidaklah zindiq. Tapi jika mereka mengatakan ini hanya tasannu'an, diada-adakan, dirasa-rasakan, bukan benar-benar dia mengalami itu, maka mereka telah zindiq dan mulhid. Maka teman-teman karena Allah, meskipun ilmu ini boleh dibuka, tapi jangan salah membuka. Meskipun ilmu ini boleh dipelajari, tapi belajarlah kepada yang ahlinya. Jika tidak, maka sejarah yang dulu terjadi di negeri kita, bahkan terjadi di negeri-negeri Arab dulu, itu akan terjadi lagi. Sahabat yang makan Allah, demikian
sedikit pengantar tentang ma'rifatul ruh, bahwa ma'rifatul ruh adalah mengenal hembusan Allah. Maka kenalilah Allah lewat hembusannya, dan hembusannya ada dalam diri kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.